Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Kali ini kita angkat tema mengapa Ukraina tidak mudah ditaklukkan Rusia. Saat ini perang Rusia-Ukraina sudah lebih dari 145 hari alias sudah memasuki bulan ke-6 sejak 24 Februari 2022 lalu. Namun hingga kini masih belum bisa dipastikan siapa pemenangnya. Negara Rusia yang terlihat besar, hebat, dan berkemampuan belum tentu bisa mengalahkan Ukraina yang lebih kecil dan kekurangan banyak dari berbagai aspeknya, khususnya dalam hitungan militer. Pertanyaannya, mengapa? Ternyata salah satu sebab mengapa Ukraina memiliki kekuatan untuk bertahan atas gempuran Rusia adalah peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yang memilukan yang dialami rakyat Ukraina. Pada saat itu, komunisme yang dipimpin Stalin melakukan pembunuhan massal melalui bencana kelaparan buatan. Mengingat sejarah itu, rakyat Ukraina menyadari betapa mengerikan ada di bawah kekuasaan komunis. Kelaparan Ukraina yang dikenal sebagai Holodomor merenggut nyawa sekitar 4 juta orang. Peristiwa ini terjadi di antara tahun 1932 dan 1933. Kelaparan massal yang disebabkan oleh Partai Komunis Soviet ini menewaskan jutaan orang, sebagian besar petani di seluruh wilayah Ukraina, Rusia Selatan, dan Asia Tengah. Setelah Perang Saudara berakhir pada 1922, pemaksaan pertanian kolektif oleh Partai Komunis mendapat perlawanan luas dari kaum tani Ukraina. Untuk mengatasi hal ini, rezim Soviet menggolongkan mayoritas petani terampil dengan istilah hina, kulak, dan mengasingkan mereka ke Siberia Barat dan Republik Asia Tengah. Pengasingan petani ini merupakan kerugian besar bagi pertanian Ukraina, dan pada tahun 1932 produksi pertanian Ukraina anjlok. Di musim dingin 1932 sampai 1933, pemerintah Soviet memutus pasokan makanan ke Ukraina dan mendirikan pagar keamanan di sepanjang perbatasan. Pada awalnya orang-orang Ukraina bertahan dengan sayuran dan kentang yang mereka simpan di rumah, tetapi itu segera diambil oleh otoritas partai. Sejumlah besar petani mati kelaparan. Pihak berwenang mencegah penduduk desa bepergian ke kota untuk mencari makan. Banyak orang mati kelaparan saat mereka berjalan di sepanjang jalur kereta api. Dalam keputusasaan, orang-orang beralih untuk memakan bangkai kucing, anjing, dan ternak. Beberapa bahkan melakukan kanibalisme. Kelaparan Holodomor menyebabkan lebih dari 1 juta anak-anak Ukraina menjadi yatim piatu. Banyak dari mereka menjadi tunawisma dan tidak punya pilihan selain mengemis makanan di kota-kota. Untuk menghilangkan rasa malu ini, Stalin menandatangani perintah dengan memberi kewenangan kepada polisi untuk menembak anak-anak sampai umur 12 tahun. Ngeri. Selama kelaparan, mayat-mayat korban kelaparan dapat terlihat di seluruh jalan-jalan Kharkov, ibu kota Soviet Ukraina pada saat itu. Sekarang disebut Kharkiv, kota kedua terbesar di Ukraina. Pertanyaan berikutnya, apakah komunisme sudah mati di Rusia? Sampai sekarang, Partai Komunis di Rusia masih ada dan masih berperan. Bahkan Putin pun diduga hendak membangkitkan kejayaan Uni Soviet. Dan ternyata Putin juga seorang elit KGB yang seperti diketahui umum, KGB adalah organisasi khusus yang sangat berperan untuk mempertahankan kekuasaan komunis Soviet. Ketika Uni Soviet runtuh, KGB juga bubar. Namun pertanggungjawaban kejahatan yang dilakukan oleh komunis Uni Soviet dan KGB sampai saat ini tidak terungkap. Jauh berbeda ketika kejahatan Nazi terungkap. Bahkan yang menjadi juru masak Nazi pun tidak lepas dari tuntutan untuk diadili. Jadi melihat sejarah terdahulu dan kekhawatiran akan munculnya kembali komunis, maka rakyat Ukraina bersatu padu berusaha yang terbaik untuk mempertahankan kemerdekaannya, mempertahankan tanah airnya. Bukankah itu memang sudah sepantasnya juga yang harus dilakukan segenap bangsa untuk mempertahankan kedaulatan negaranya? Sikap pemerintah Ukraina itu menjadi jelas dengan berita dari NTD Indonesia yang ditayangkan 14 Juli lalu. Partai Komunis Ukraina dilarang secara permanen. Bangsa Indonesia juga punya pengalaman pahit terhadap komunis. Yang jelas ada 2 peristiwa besar, yaitu pemberontakan Madiun 1948 dan G30 SPKI yang berakibat anak bangsa saling membunuh.
Tentu, jika kita pun ada di dalam posisi Ukraina berhadapan dengan negara yang jauh lebih besar dan kuat, kita akan terasa ciut dan takut secara permukaan. Tapi dengan memahami sejarah dan dampak yang mengerikan dikuasai oleh roh jahat komunis, lebih baik bertarung hingga akhir. Itulah yang dilakukan oleh rakyat Ukraina. Dan itulah yang menjelaskan mengapa mereka gigih mempertahankan kedaulatan negaranya. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah berdaulat, terbebas dari roh jahat komunis? Atau sebaliknya, apakah roh jahat komunis sudah menggerogoti negeri kita ini? Menghadapi komunis bukan dengan kekerasan, tapi dengan iman, kejujuran, keterbukaan, kesabaran, serta damai. Mari bangkit bersama, selamatkan Indonesia dari bahaya roh jahat komunis. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.